Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى وبعده. فيا عباد الله،
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Siang ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ungkapan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, Rabb yang sampai detik ini masih menghamparkan kepada kita aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat. Kemudian tersaji salam dan salawat kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan manusia budiman, Rasul penutup, Nabi penyempurna. Beliaulah kekasih hati kita semua, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan teladan yang terbaik untuk kita. Dan beliaulah satu-satunya Nabi dan Rasul yang makamnya tidak pernah sepi diziarahi oleh jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia, yang datang berziarah ke makamnya meneteskan air mata kerinduan kepadanya, menguntai salam dan salawat untuknya, dan mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Salam dan salawat ini kita kaitkan pula kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang dengan setia menuntun kita umatnya meniti jalan menuju mardhatillah. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, di kesempatan khutbah yang sangat singkat durasinya, sebagai seorang khatib, ketika ia naik di atas mimbar yang mulia, tentu pesan yang pertama dan utama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani semua perintah Allah diiringi dengan penuh keikhlasan, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilandasi dengan penuh keikhlasan pula. Karena kunci sukses seseorang, ia ingin meraih kebahagiaan hidupnya fid dunya wal akhirah, ketika di dalam jiwanya memiliki bekal takwa kepada Allah semata. Dan dengan ketakwaan itu, perbekalan yang pertama dan utama dikala ia harus menutup cerita hidupnya di dunia, menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, berpisah dengan sanak famili, handai tolan dan keluarga. Maka perbekalan terbaik itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, ada sebuah ungkapan indah penuh makna yang begitu singkat tapi berisi padat, bahkan dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. As-salatu mi'rajul mu'min, bahwa salat seseorang itu merupakan mi'rajnya orang-orang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, yang jadi pertanyaan besar buat kita, apa sih keistimewaan salat dibanding ibadah-ibadah yang lainnya? Seperti contoh puasa misalnya, zakat umpamanya, haji dan umrah dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kehebatan sholat dibanding itu semua? Pertama, perlu kita mengetahui saudara,
bahwa ibadah yang satu ini yang bernama salat itu adalah ibadah langsung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Jibril alaihi salam. Kalau ibadah yang lainnya, seperti contoh yang sebentar lagi insya Allah, jika Allah memperkenankan dan mengizinkan, kita akan merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika datang perintah berpuasa untuk orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala cukup memanggil malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, sebagai pimpinannya para malaikat, untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawakan wahyu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun perintah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitupun di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan zakat, maka cukup Allah memanggil malaikat Jibril alaihi salam untuk menghadapnya dan membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya berkewajiban untuk melaksanakan haji dan umrah, mereka yang istita'ah, mereka yang mempunyai kemampuan secara fisik dan finansial, maka cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil Jibril menghadapnya seraya membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah yang bernama salat, maka Allah pun memanggil malaikat Jibril alaihi salam, tapi bukan untuk menghadapnya, justru untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, seraya langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril dipanggil oleh Allah untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Allah langsung memberikan satu perintah yang luar biasa dan istimewa, yakni perintah salat. Maka peristiwa itu terjadi yang populer dan sangat fenomenal. Peristiwa itu dinamai Isra wal Mi'raj, perjalanan yang melalui 3 alam. Alam indrawi dari Makkatul Mukarramah menuju Baitul Maqdis, dan dari situ alam malakut, alamnya para malaikat, berjumpa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi. Di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, sampai seterusnya hingga pada langit ke-7. Saat dan detik itu malaikat Jibril menghantar baginda Rasul. Lalu kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disitulah star mi'rajnya, beliau langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, maka di situ dikenal dengan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ibadah yang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Jibril alaihi salam. Ini yang membedakan salat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi keistimewaan ibadah salat?
bahwa ibadah yang satu ini kelak nanti pada hari kiamat yang akan pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ibadah-ibadah lainnya, saudara. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Amal pertama seorang hamba nanti pada hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan puasanya, bukan zakat, infak dan sedekahnya, bukan haji dan umrahnya, tapi as-shalah, salatnya, saudara. Idza saluhat saluhas sa'iru 'amalihi. Jika salatnya baik, salatnya benar, salatnya tumakninah, salatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, sa'iru 'amalihi, seluruh ibadah-ibadah yang lainnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, saudara, wa in fasada sa'iru 'amalihi. Jika salatnya rusak, salatnya hancur berantakan, salat yang dia lakukan tidak dapat mencegah perbuatannya dari melakukan keji dan munkar, maka seluruh amalan lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya ibadah-ibadah yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung salat kita. Kalau salat kita benar, salat kita sesuai dengan syarat dan rukunnya, salat kita tumakninah, maka seluruh amalan kita yang lainnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, saudara, kalau salatnya buruk, salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari melakukan keji dan munkar, maka seluruh amalan lainnya sudah pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang menjadi keistimewaan ibadah salat adalah apa? Ibadah yang satu ini, saudara, adalah ibadah yang tidak pernah bisa ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kalau puasa, andai kata kondisi fisik kita terganggu, kesehatan kita terganggu, maka di situ ada dispensasi. Dalam bahasa fikih, di situ ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melakukan puasa. Atau kondisi kita dalam perjalanan, menempuh perjalanan yang jauh sehingga melelahkan. Saat itu, ketika datangnya bulan Ramadan, seandainya kita masih dalam perjalanan yang sangat jauh, maka di situ dibolehkan kita untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar. Zakat umpamanya, seandainya kita tidak sanggup untuk mengeluarkannya, maka kita berhak menerima zakat itu. Maka orang-orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, dan orang-orang yang menerima zakat disebut mustahib. Haji umpamanya, saudara, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memang kewajiban haji terhadap hamba-hambanya, tapi ingat, yang istita'ah, yang diberikan kemampuan secara fisik dan finansial. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka tidak ada kewajiban haji untuknya. Namun lain dengan sholat, saudara. Ibadah yang satu ini tidak bisa kita tinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Saat kita sehat, wajib sholat. Dikala kita sakit, wajib sholat. Ketika kita mampu untuk melakukannya sambil berdiri dalam keadaan itu. Tidak sanggup berdiri, silakan sholat sambil duduk, dan seterusnya, saudara-saudara sekalian. Bahkan seorang ulama mengatakan, andai orang tersebut mengalami proses nazar saat dia mengalami sakratul maut, ketika waktu sholat telah tiba, maka orang-orang yang berada di sekitarnya wajib mengingatkan dirinya bagi orang yang saat itu mengalami sakratul maut untuk menunaikan sholat, sekalipun ia sholat dengan menggunakan isyarat. Karena apa? Karena posisinya dia masih bernafas, maka masih ada kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Inilah kehebatan ibadah sholat, dan begitu banyak lagi kalau kita ungkapkan pada kesempatan siang hari ini. Cuma lagi-lagi mohon maaf, saudara,
waktu yang sangat terbatas. Paling tidak ini yang menjadi perhatian kita semua. Kenapa dikatakan sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman? Karena sholat itu adalah satu-satunya jalan kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tutup khutbah kita di kesempatan siang hari Jumat yang penuh barokah dengan menengadahkan kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan sebuah keyakinan di hati kita semua bahwa doa yang kita pantulkan siang hari ini menjadi doa yang didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berkahi ya Allah kehidupan kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia kami semua bersama orang-orang yang kami cinta agar bisa kembali merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Ilahana ya Rabbana, bimbinglah kami selalu ya Rabb agar kami menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur, agar kami dapat memperbaiki ibadah kami selama ini, terutama ibadah salat kami. Ya Rabbana wa ya Ilahana, kami sadar ya Allah, kami sering kali melalaikan perintah, kami sering kali mengabaikan perintah-Mu ya. Padahal ketika kami mendengar kumandang azan hayya 'alas shalah, hakikatnya Engkau telah memanggil kami. Namun terkadang kami sering kali melalaikannya. Ya Rabb, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, jadikan kami semua ya Allah sebagai orang-orang yang ahli salat bersama anak keturunan kami. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami agar mempunyai perhatian lebih terhadap ibadah salat, agar terus hubungan kami dekat denganmu ya Allah,
agar terus komunikasi kami lancar kepadamu ya Allah, agar terus hati kami terkoneksi denganmu ya Allah melalui ibadah salat ini, karena satu-satunya ibadah sarana terbaik untuk kami mengoneksikan hati kami kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana wa taqabbal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita tasbih tersebut tentang salat luruskan rapatkan saf. Tapi a'udzu min syarri syaitan. Allahu akbar. Salli Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.